بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pertanyaan selanjutnya yang disampaikan ya kepada penanya, kepada Syekh ya Abdul Salam Bali, apakah syariat juga membenarkan adanya fenomena semacam ini, yaitu jin-jin itu bisa mati, ya, seperti yang telah diceritakan oleh penanya dan lainnya yang mengalami langsung peristiwa ini dan mempercayainya. Ataukah hal ini termasuk mustahil? Apakah hal tersebut juga termasuk perkara yang mustahil? Seperti yang dikatakan oleh para ahli filsafat dan sebagian ahli bid'ah. Jadi pertanyaannya adalah ya berkaitan dengan apakah fenomena semacam ini itu dibenarkan dalam syariat Islam, yaitu seseorang bisa menyakiti mereka dari golongan bangsa jin dengan doa-doa, ya, dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka bangsa jin itu ada yang binasa, ya, ataukah ini tidak mungkin, atau ini sangat mustahil sekali jin-jin tersebut itu bisa disakiti, ya, seperti yang dikatakan oleh para ahli filsafat ataupun sebagian dari para ahli bid'ah, ya. Maka jawaban ini, ya, pertanyaan ini dijawab oleh Syekh, ya, menurutku, yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ini tergolong amalan yang paling utama dan termasuk amalan yang dikerjakan oleh para nabi dan orang-orang solih. Ya. Mereka tidak pernah berhenti mencegah gangguan syaitan terhadap anak-anak Adam dengan cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini adalah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi. Para nabi selalu mengajarkan kepada anak-anaknya agar mereka memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Ya. Jadi kalau ketika seseorang tersebut ataupun para nabi sudah meminta perlindungan dari gangguan setan, ya, tentunya setan tersebut ketika berusaha untuk mendekati para nabi tersebut, mereka akan merasa kesakitan. Karena kalau mereka tidak merasa kesakitan, itu maka tidak ada faedahnya, tidak ada manfaat dari doa yang dibaca oleh para nabi tersebut. Ya, kemudian di sini disebutkan contohnya oleh penulis, yaitu seperti Isa Al-Masih yang melakukan pengobatan ruqyah ini. Ya, Nabi Isa alaihi salam juga melakukan pengobatan ruqyah. Dan juga ya Nabi kita Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal ini. Ya, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya berisi ya agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan jin. Kalaupun dianggap bahwa hal itu tidak pernah diriwayatkan, ya, karena syaitan tidak bisa menyakiti para nabi, sedangkan kasus tersebut terjadi di zaman kita sekarang ini, namun Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita untuk menolong orang yang dizolimi. Ya. Orang yang dizolimi tersebut adalah saudara kita. Orang yang kesurupan tersebut itu adalah mereka dizolimi oleh bangsa jin. Membantu orang kesusahan dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Jadi kita harus ya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bisa membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Kita hanya bisanya membuat air ruqyah, kita buat air ruqyah untuk dirinya. Mungkin kita belum terbiasa untuk meruqyahnya, kita hanya bisa membuatkan air ruqyah untuknya, maka ini sudah termasuk ya kategori membantu saudara kita yang dizolimi oleh bangsa jin. Maka tindakan ini tidak jauh berbeda dengan mencegah orang zalim dari kalangan kafir dan fasik.
Ya, karena kita sudah menolongnya, maka sama juga ya, sama tidak ada bedanya ketika kita mencegah langsung orang yang zalim, nampak orangnya langsung kita cegah. Ketika dia mau misalnya memukul saudara kita, kita langsung cegah dia dengan ucapan kita, jangan kamu pukul dia. Karena orang tersebut lemah, kita katakan jangan kamu pukul dia. Maka sama juga ketika itu, ketika kita membantu saudara kita yang dirasuki oleh jin tersebut. Orang yang kerasukan tersebut itu adalah orang yang terzalimi, dan kita memberikan peringatan kepada bangsa jin, jangan kamu ganggu orang ini, maka itu juga adalah termasuk dia sudah membantu saudara kita yang terzalimi. Ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Ya, tolonglah saudaramu yang dia dalam keadaan terzalimi ataupun dalam keadaan menzalimi. Ya. Kalau kita menolong orang yang terzalimi, kita tahu inilah yang pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat. Tapi bagaimana kita menolong orang yang menzalimi? Ya. Maka menolong orang yang terzalimi adalah menghalangi agar orang ini tidak melakukan kezaliman. Maka inilah termasuk kategori menolong orang yang menzalimi. Bukan malah membantu untuk memukuli orang yang terzalimi tersebut, bukan. Tapi kita memberikan nasihat kepadanya agar dia tidak melakukan kezaliman kepada saudara kita. Kemudian ada kalanya dalam rangka menolak jin juga perlu memukulnya berkali-kali. Ya, seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, memukul orang yang terkena kesurupan jin itu sampai berkali-kali. Ya, tapi pukulan ini tentunya bukan dengan pukulan yang sangat keras, ya, karena ini nantinya bisa membuat si pasien tersebut, orang yang diruqyah tersebut ini di tubuhnya itu ada memar-memar. Ya, pukulan ringan yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pukulan tersebut, ya, pukulan ini bisa mengenai mereka yang dari golongan bangsa jin. Pukulan itu sebenarnya hanya dirasakan oleh jin yang merasuk. Jadi pukulan yang kita lakukan itu hanya dirasakan oleh jin yang merasuk ke dalam tubuh manusia, dan tidak akan dirasakan oleh orang yang kerasukan. Kalau pukulannya ini, ya, ketika kita memukulnya, kita niatkan, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pukulan ini hanya dirasakan oleh jin yang ada dalam tubuhnya tersebut. Ya. Boleh saja kita memukulnya dengan keras, tapi ketika kita memang tahu posisi jinnya itu ada di situ. Tapi kalau kita memukul dengan keras, dan ketika itu jin dengan cepat berpindah, maka yang akan merasakan sakitnya adalah si pasien tersebut, orang yang diruqyah tersebut. Ya, makanya karena kita tidak tahu, ya, maka kita memukulnya itu dengan lemah. Ya, tidak perlu dengan kekuatan yang sangat keras. Karena berbeda, ya, pukulan ketika kita niatkan, ya, untuk memukul jin, pukulan ini hanya akan dirasakan oleh jin tersebut. Ya, ketika jin tersebut masih berada di titik tersebut. Tapi ketika jin tersebut sudah berpindah ke tempat lain, maka yang merasakan sakitnya adalah orang yang dirasuki tersebut. Kami, ya, telah membuktikan, ya, jadi Syekh, ya, telah membuktikan bahwa orang yang kerasukan tidak merasakan sakitnya pukulan itu dan tidak membekas di tubuhnya. Padahal ia telah dipukul dengan tongkat di kedua kakinya sebanyak 300 hingga 400 kali. Yang sekiranya dialami oleh orang yang tidak kerasukan, niscaya ia sudah binasa. Niscaya sudah badannya itu menjadi memar. Ya, ketika memang posisinya jin ini masih ada di dalam tubuhnya. Sehingga jin itulah yang merasakan sakit, dan dia pula yang berteriak-teriak dan mengoceh tidak karuan di hadapan orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang melihatnya. Jadi seperti inilah yang dilakukan oleh jin ketika masuk ke dalam tubuh manusia. Bermacam-macam, ada yang tiba menjerit, ada yang dia menangis, ya, dan lain sebagainya. Ya, ada yang mungkin, ya, tertawa, dia terbahak-bahak, dan tertawanya ini dia tidak bisa kita bendung ataupun tidak bisa kita hentikan. Memang seperti itulah
ya karakter dari jin ini. Selanjutnya Ibnu Taimiyah berkata, kami pernah mempraktekkan ini dan sudah mencobanya berulang kali sehingga terlalu panjang untuk diceritakan di sini ya di hadapan banyak orang. Jadi ya episode-episode sebelumnya kita telah menceritakan ya bagaimana ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya ketika memberikan pukulan kepada orang yang kerasukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, bolehkah meminta bantuan ya untuk menghadapi para jin tersebut kepada ahli nujum? Ahli nujum ini yang dia orang yang pintar ataupun yang pandai untuk meramal dan semacamnya, termasuk di dalamnya adalah tukang sihir dengan hizib ataupun dengan jimat ataupun dengan dupa, dengan asap-asap ataupun dengan kertas dan yang sejenisnya. Jadi penanya ya bertanya apakah boleh kita meminta bantuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang kesurupan tersebut ya dengan memberinya jimat ataupun dengan meminta pertolongan kepada tukang sihir ataupun meminta pertolongan kepada para dukun ataupun meminta pertolongan ya kepada orang-orang yang disebut sebagai orang pintar ataupun yang lainnya, apakah diperbolehkan? Ya, apakah ini merupakan kekufuran dan si pelakunya itu dianggap telah menjual agamanya dengan dunia? Apakah ini termasuk mencegah kejahatan dengan kejahatan serupa? Ataukah tidak diperbolehkan karena hanya akan memperkuat jalan para jin dan memasuki ranah yang tidak disyariatkan? Ya. Maka kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun memanfaatkan tulisan ataupun bacaan untuk melawan jin-jin itu, sementara yang ditulis maupun yang dibaca itu tidak dimengerti maknanya. Ya, jadi yang ditulis tidak ada maknanya apa-apa. Ya, maka cara seperti ini tidak disyariatkan jika terdapat kesyirikan. Ya, dan seperti itulah hakikat dari jimat itu. Ya, jadi jimat itu dia dipenuhi dengan kesyirikan dan juga bacaan-bacaan yang ada di dalamnya itu adalah bacaan-bacaan yang tidak bisa dipahami, tidak bisa diterjemahkan. Ya, karena terkadang nanti lafaz Allah dipisah-pisah hurufnya, nanti bismillah, nanti dibalik-balik untuk tulisannya, maka ini dia tidak bisa. Dan Syekhul Islam menyebutkan bahwa ini adalah terdapat kesyirikan di dalamnya, karena dengan dibolak-balik ya kata-kata tersebut, itulah dia yang bisa mengundang jin tersebut ke dalam jimat-jimat tersebut. Bahkan ini adalah termasuk diharamkan, sudah pasti. Yang namanya ketika ada kesyirikan di dalamnya, ya maka akan menjadi haram hukumnya ketika kita menggunakannya, ketika kita memakainya, ya karena di situ ada unsur kesyirikan dan setiap kesyirikan ini pasti diharamkan. Ya, setiap kesyirikan pasti diharamkan bagi pelakunya. Jadi tidak diperbolehkan seseorang melakukan kesyirikan. Ya, umumnya mantra-mantra yang dilafalkan oleh para pengguna azimat ini adalah mengandung kesyirikan. Ini adalah merupakan ya ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan jimat ini insyaallah akan kita lanjutkan ya di pembahasan selanjutnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semua dari gangguan jin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik kepada Allah, ya baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.